Share screen aja kelihatan. Kelihatan kan? Oke, bentar. Nah, ini kan jadi sebenarnya untuk minggu ini tuh lebih ke checkpoint ya. Saya tekanin lagi untuk minggu ini tuh lebih ke checkpoint satu untuk modul 4, yang mana di checkpoint satu ini mesti mencakup 4 skill set yang ada di sini. Jadi kalau misalkan kalian di minggu ini belum misalkan form validasinya kalian belum implement gitu, ya mungkin di minggu depan kalian mesti kejar tuh untuk mengimplement si uh, form validasi. Tapi saya harap sih di minggu ini kalian udah bisa mengimplement si empat ini. Jadi di minggu depan tinggal ngerjain yang advance-nya atau untuk yang uh, skill set yang lainnya kayak gitu. Jadi biar biar nggak ketumpuk sih. Tapi kalau misalkan emang benar-benar nggak bisa, ya nggak nggak usah eh, jadi ngedon gitu dan nggak di submit. Jadi saya harap sih di submit aja meskipun ada beberapa yang masih belum ke implement atau masih gagal gitu. Dan meskipun belum sempat diupload ke Netlify atau Vercel itu, kalau dari saya sebenarnya nggak masalah. Yang penting kalian skill set ini utamain dulu nih, kejar dulu. Jadi kalau misalkan udah baru di deploy ke Netlify. Ini di deploy-nya nggak perlu di jam Jumat malam sih. Di Sabtu pagi juga harusnya nggak masalah kalau misalkan nggak keburu gitu. Itu kalau dari saya nggak masalah untuk deploy-nya ya. Kalau misalkan nggak sempat, jadi kalian coba kejar dulu ininya aja, si 4 skill set ini kayak gitu. Oke, mungkin kita coba simulasi aja kali ya untuk gimana sih caranya bikin apa namanya si project ini, si assignment ini. Yang pertama yang mesti kalian lakuin sih, yang pertama ini dulu. Nah, agak lebih. Kita coba di terminal. Oke, yang mesti kita lakuin yang pertama itu kan identifikasi dulu nih, eh, requirement-nya tuh apa aja gitu. Yang tadi udah di ini kan, di sini kan mesti apa aja yang mesti kita implement. Misalkan kayak eh, bootstrap, Tailwind, sama mungkin Yap, sama apa namanya, Formik ya. Nah mungkin kalian mesti siapin dulu. Terus habis itu ya kalian mesti bikin aplikasinya aja, apa namanya, nge-generate si React-nya. Ya standar sih. Itu kayak eh
Terminalnya kelihatan nggak ya? Apa kurang jelas? Kurang gede ya? Oh, cukup Kak. Cukup, Kak. Nah, misal kita ini aja kayak di create project React. Jadi npx create React app nama si projectnya gitu. Ini kita di create aja. Ini kalau misalkan saya create agak lama sih, kita skip aja. Habis itu kita masuk nih ke projectnya. Kak, maaf interupsi. Ya, Aku belum coba sih, tapi waktu aku bikin projectnya ini kan otomatis di C ya. Kalau aku pindahin ke folder lain tuh nggak apa-apa. nah kalau bisa uh, kamu tuh ini dulu kalau mau sebenarnya bisa bisa langsung di kopas si projectnya. Cuma kalau kalau mau lebih praktis, kamu harus tentuin dulu si root ininya, si root foldernya. Misal nih di sini, misal kamu udah tentuin project kamu tuh ada di sekarang misal kita di modul 4 gitu. Nah, di modul 4 ini kalian bikin bikin misal bikin folder baru lah, project gitu. Nah, ini kalian bisa tinggal kalau misalkan di Windows atau di Mac bisa diklik kanan terus kalau di Mac itu apa ya namanya? Ada ke service terus buka terminal. Kalau di Windows kan ada klik kanan open terminal kan. Nah, bisa langsung kayak gitu dia jadi langsung otomatis ke redirect ke sininya ke root projectnya. Oh ya, saya sih ngerti. Siapa? Oke, makasih. Nah, dari Tobias juga ada tuh kalau mau langsung projectnya di dalam GitHub repo itu nggak ada folder tambahan bisa pakai npx create react app titik katanya. Jadi nggak perlu bikin project ya. Nah, kalau kalau tadi kan saya contohnya ini ya, yang npx create react app, ini nama foldernya kan. Jadi saya mesti masuk dulu ke nama folder ini. Kalau yang Tobias itu dia berarti langsung aja kan udah bikin tuh dari si GitHub-nya udah bikin ya. Jadi udah langsung ada di dalam folder GitHub-nya gitu. Nah, itu hal yang pertama yang paling penting mesti dilakuin. Jadi jangan sampai salah langkah ya. Takutnya kan salah di awal nanti ke depannya ya jadi nggak ini nggak apa namanya malah error ke sananya gitu. Nah, habis itu udah nih udah dapet kan. Misal kita cek udah ada kan si folder ini ada Kak Abi ini. Oke, kalau mau ada yang nanya ke Kak Abi dulu boleh. Oke, kita lanjut lagi. Ngomong Kak ada Kak Abi. Apa-apa sambil gas aja. Ntar siapa tahu ada yang lanjut aja Kak, nggak apa-apa. Ntar aku sambil nunggu yang ada mungkin bantu-bantu yang ada di chat. Jadi ya kan kita tuh eh, disediain GitHub Classroom ya, yang mana kita mesti upload di situ kan. Misalnya nih, ini kan saya udah ini udah udah simulasiin juga. Ini kan udah di create langsung sama si kelas classroomnya, udah
create nih si reponya. Tinggal di ini aja, clone si reponya, ini tinggal di clone biasa, copy terus ke reponya aja, ke terminal, terus di ini aja, di clone, di clone gitu. Nah, habis itu ini aja, kan udah dapet nih si cloningan reponya. Ini udah dapet, tinggal kita bikin React app-nya. Kalau yang tadi Tobias bilang kan tinggal ketik aja npx create React app spasi titik. Nah, itu udah otomatis ke create si React app-nya di dalam reponya, repo yang udah disediain sama si GitHub Classroom. Nah, jadi nanti kalian tinggal tambahin aja di situ untuk codingannya. Untuk nge-push-nya biasa sih kayak sebelum-sebelumnya kan. Jadi nanti biar kebaca tuh sama GitHub Classroom-nya tuh kalian udah submit gitu untuk si modul 4 ini. Kalau misalkan kalian kan kalau misalkan pakai bikin folder gitu, React App terus My Apps. Nah, ini kan bikin folder baru. Nah, takutnya dari kalian ada yang kayak, oh ini berarti reponya repo kita bikin repo baru bukan dari Classroom gitu. Nah, itu jangan sampai kayak gitu ya, karena kesalahan repo itu di apa namanya, dimaklum itu di week-week awal. Cuma kalau misalkan di week-week sekarang itu kayaknya udah nggak dimaafkan lagi. Jadi sebisa mungkin kalian nge-push-nya di GitHub Classroom yang udah disediain gitu. Karena kalau misalkan di push-nya sesuai dengan repo yang udah di-create, itu akan ketahuan kalian udah submit atau belum, atau submitnya telat gitu. Itu pasti langsung ketahuan kayak gitu. Jadi mesti di ini dulu nih si reponya emang benar-benar dari si GitHub Classroom-nya. Nah, ini kan di sini juga harusnya mana sih? Nah, submitnya di sini nih. Seperti biasa sih kayak di week sebelumnya. Kalian tinggal create langsung otomatis dapatkan ini. Habis itu tinggal di create aja, di clone aja si reponya, barulah dikerjain di lokal kayak gitu. Kalau misalkan udah, baru di push seperti itu. Oke, ada yang mau ditanya dulu sama Kak Abi? Mumpung Kak Abi ada di sini. Mungkin terkait materi yang tadi, kalau misalkan di room utama agak malu-malu, mungkin di sini boleh langsung. Iya, boleh. Kalau nggak kepikiran juga nggak apa-apa, ntar chat via chat juga it's okay kok. Aku kemarin ada beberapa juga yang udah chat. Aku usahakan cepat balas. Nah, seperti itu. Oke, kalau nggak ada nggak apa. Aku lanjut mau ke tempat yang pertama, mau ke room 1. Thank you semua. Oke, kalau gitu. Nah. Thank you, Kak Abi. Oke, kalau gitu kita lanjut. Eh, recording board tuh ada di link linknya ada di chat WhatsAppnya yang udah saya sematkan itu kan ada link list semua board. Nah, kalian cek aja di situ. Itu saya udah dikumpulin semua link boardnya ada di situ. Jadi untuk semua, misal untuk yang malam ini nanti saya masukin ke list yang di WA itu.
Begitu aja, tinggal dicek aja nanti. Untuk yang hari Kamis juga udah sih, udah saya upload kayak gitu. Oke, untuk yang ini tadi kan kita mesti create dulu ya si React App-nya di dalam si repo-nya. Kalau ini kan saya tadi bikin reponya tuh ini yang dikasih si Classroom tuh reponya ini. Tapi saya bikin folder baru nih, namanya React App. Jadi ada di dalam repo ini saya bikin folder baru. Tapi kalau misalkan langsung berarti kalian tadi kayak Kak Tobias bilang, tinggal di create React App pasti titik aja. Nah, nanti langsung otomatis kebikin di sininya. Kayak gitu. Ayo, Kak, Ya, mau nanya dong, Kak. boleh. Aku, kayaknya salah prosedur nih, Kak. Aku ngerjain dulu di VS Code-nya, tapi belum di-clone di GitHub-nya. Itu nanti kalau aku clone, dia bisa di-upload nggak ya ke GitHub-nya? Harusnya tinggal di kopas ke repo repo yang udah di clone, artinya bisa sih dicoba aja. Harusnya nggak masalah sih. Nggak perlu install-install lagi. Soalnya tadi Nah, aku coba clone. karena instalasinya tuh ada di node modul. Ada kan namanya folder node modul nih. Nah, semua instalasinya tuh ada di sini. Jadi kalau misalkan ke copy sama ininya harusnya nggak masalah sih. Jadi saya kelihatan kan ya. Iya, kelihatan. Ya, jadi Soalnya saya coba clone di dalam eh, folder yang saya kerjain, tapi dia jadi kayak nggak berurut gitu loh. Saya coba dulu deh, nanti nanya lagi. Makasih, Mas. ya biar lebih gampangnya sih gitu. Flow-nya tuh yang pertama kita create dulu nih si apa namanya repo dari Classroom. Nah, habis itu udah ke create kan. Nah, tinggal di clone aja si reponya di terminal di lokal kita masing-masing. Habis itu dibuka. Nah, di dalam si reponya itu kita langsung create React App-nya kayak gitu. Dan tadi create React App bla bla bla. Nanti udah ke create kan si React App-nya dan di dalamnya ada nih node modul, package dan sebagainya. Nah, habis itu ini kan udah beres nih si React App-nya udah ke create. Nah, habis itu kita yang mesti kita lakuin tuh apa sih? Kita mesti ngecek dulu nih library yang dipakai itu apa aja sih? Kalau dari sini kan ada Tailwind, nah, terus ada Yap, terus ada Comic. Nah, kita install tuh biar nggak apa namanya, biar nggak di nanti kita install aja duluan gitu. Karena kan kita udah tahu nih yang mau library yang mau dipakai tuh apa aja gitu. Nah, dari Kak Tobi. Paling kalau misalkan ditaruh di folder di dalam repo yang isinya project, tidak langsung ditaruh di semua file. Iya, perlu diarahin si root foldernya aja sih. Nambahin satu satu root folder lagi gitu. Name foldernya boleh tambahin kalau misalkan ada folder di dalam folder gitu. Jadi baiknya sih ketika uh, dapat si ininya reponya itu langsung langsung ada di sini gitu, nggak perlu bikin apa namanya eh, folder baru kayak gitu. Sebenarnya bisa-bisa aja, cuma itu pengaturan di nanti pas deploy-nya root folderingnya perlu ditambahin seperti itu. Oke, selanjutnya kan kita mau install library ya yang mau dipakai. Nah, kita install aja. Eh, Misal kayak npm install, ini bisa sekaligus ya, kayak Yap, Vomit, terus Tailwind.
ini bisa langsung sekaligus diinstal di dalam satu komen. Jadi npm install ya Vomit Tailwind. Ini saya nggak perlu nggak perlu di enter karena cukup lama kalau di enter. Nah, kalau misalkan udah nih semua library-nya udah ke install gitu, udah ke install. Kita cek di cara ngecek kalau udah diinstal adanya di paket JSON, karena semua instalasi itu dependensinya ada di paket JSON. Ini kan Vomit-nya udah React DOM, udah React Script, udah, terus ada Tailwind, Web Vital sama Yap. Kayak gitu. Ini Yap, Vomit sama Tailwind-nya udah kan. Itu adanya di dependensi ini. Kayak gitu. Jadi ngeceknya semuanya ada di dependensi. Kalau misalkan di sini belum ada, berarti library-nya belum keinstall. Kayak gitu. Jadi pastiin aja di sininya udah ada. Nah, untuk script ini harusnya kalian udah paham ya, ini itu untuk apa gitu. Jadi misalkan kalau mau jalanin, ya tinggal npm start. Start tuh berarti React script, React script start gitu. Kalau build, ya nge-build. Kalau test, buat nge-test. Jadi ini shortcut sih buat ngejalanin si React-nya. Kalau misalkan ini nggak ada, ya berarti kalian mesti nulisnya kayak gini. npm React start, React script start gitu. Kalau misalkan ini kan untuk shortcut, jadi tinggal npm start. Seperti itu. Kalau ini slin, kayak gitu. Ini di paket JSON, mesti di cek dulu apakah dia udah keinstall atau belum. Nah, selanjutnya kita mau bikin ini kan, si multiformnya. Nah, kalau di sini saya tadi nggak sempat milih TypeScript, jadi udah otomatis kepilih JavaScript, jadi artinya sama aja sih, tinggal nanti kalian ganti aja pakai TypeScript. Nah, di dalam ini kan tadi defaultnya tuh cuma ada foldernya public src sama udah src-nya juga cuma app CSS, app.js sama index CSS sama index JS doang. Nah, kita tambahin nih folder namanya komponen. Komponen ini untuk apa namanya menampung si form-formnya. Nah, di dalam komponen ini saya bikin lagi folder form, yang mana form ini menampung beberapa page untuk si form yang akan kita tampilin nantinya. Kan ada akun info, terus ada info, personal info. Kalau ini saya tambahin sih, tambahan aja untuk progress barnya, kayak gitu. Nah, di dalam akun info tuh ada apa aja sih? Ini bisa kelihatan nggak? Nah, yang pertama yang mesti import React-nya, terus import Vomit sama Yap-nya. Habis itu kita bikin nih pakai Vomit untuk si akun infonya. Terus juga ada langsung validasi skema pakai Yap, yang mana ada username passwordnya. Kalau username required biasa, kalau password dia ada regexnya. Nah, ini regex standar sih, regex standar untuk password. Jadi minimal 8 karakter, terus ada huruf kecil, huruf gede, sama apa namanya, karakter kayak gitu. Ini untuk, nah ini kan, ini message-nya. At least 8 karakter, gede kecil, atau number.
kayak gitu. Ini untuk form validasi pakai YAP. Tadi udah jelasin juga kan sama Kak Abi terkait penggunaan YAP. Jadi penjelasannya kayak gini. Habis itu on submit. Nah, di sini formnya kita pakai Formik. Jadi Formik handle submit. Terus di sini HTML-nya seperti ini. Ini untuk passwordnya juga. Nah, di sini kan ada handle error-nya ya. Pakai Formik kayak gitu. Terus di sini ada button, ada next, ada previous-nya, ada previous, ada subject-nya. Kayak gitu. Ini untuk akun info. Untuk yang form yang lainnya juga harusnya sama sih modelannya. Jadi import formik sama YAP, terus initiate di value formnya apa aja yang mau dibikin, terus bikin validasi skemanya. Jadi ada script-nya, city-nya, step, sama zip code. Nah, kalau zip code pakai regex kayak gini. Kalau yang lainnya ini string require doang. Formnya harusnya sama aja. Kita bikin form pakai formnya. Nah, ini untuk address info. Untuk yang personal info juga sama. Kita initiate, terus untuk full name, skemanya kayak gini. Kalau email kan tadi bisa langsung pakai email ya. Jadi udah bisa langsung ngedetek kalau dia tuh harus format email. Nah, terus ada date of birth, dia required. Terus untuk formnya udah. Nah, ini saya tambahan aja sih untuk progress bar. Jadi udah sampai mana gitu. Ini lebih ke tambahan aja sih. Nah, habis itu, ini kan formnya udah kebikin semuanya. Ada akun, ada address, sama personal info. Nah, habis itu, kita bikin si multi-step formnya. Nah, jadi masih di komponen, tapi di luar form. Kayak gini. Ya, bisa kalau mau regex pattern, validasinya minta ke GPT juga nggak masalah sih. Kayak gitu. Kakak, bentar, itu form progress itu buat yang advance ya? Eh iya sih kalau nggak salah. Progress indikator ya. Ini untuk yang advance. Oke, oke. Kayak apa yang ya 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 ngerti ngerti. Itu buat tambahan aja, nggak perlu kalian ikutin. Nggak masalah. Nah, ini kan udah dibikin formnya ya, tiga ini. Nah, terus kita bikin multi step formnya, yang mana kita mesti import ke tiga form itu. Yang pertama import React, terus formnya diimport semua. Nah, habis itu kita bikin di sini apa namanya, kayak logiknya lah. Kalau misalkan next-nya kita kemana gitu. Kalau kalau misalkan nah ini kan kalau misalkan step 1 dia harus nampilin apa, kalau step 2 harus nampilin apa, dan step 3 harus nampilin apa gitu. Ini diaturnya di sini untuk si multi step-nya. Jadi semuanya dipanggil di multi step form ini kayak gitu. Jelas ya untuk ini. Jadi intinya ada di sini untuk nampilin si ketiga form itu kayak gitu. Pakai bootstrap.
Terus habis itu udah sih paling tinggal ngatur CSS-nya aja. Nah, untuk di app.js-nya ini manggil si Mozilla yang tadi udah dibikin di sini kan komponennya. Tinggal dipanggil aja di app.js. Kayak gini. Terus udah sih harusnya gitu. Jadi ketika ini dijalani, jadinya akan seperti ini. Kayak gini ini kan tadi progress bar-nya 1 of 3. Nah ini kalau misalkan nggak diisi, berarti langsung ada validasinya. Seperti ini. Email kalau misalkan dia ngisinya gini doang, nggak bisa kan, formatnya nggak sesuai. Jadi harus sesuai dengan format ini. Nah ini juga udah pakai apa namanya, plugin, jadi udah tinggal pilih. Kalau di next dia langsung ke 2 of 3 gitu. Kalau misalkan nggak diisi, dia kan required ya. Ini kalau misalkan nggak diisi, dia required. Nah, untuk yang password ini, dia ada regex-nya. Jadi kan tadi minimal 8, terus huruf kecil sama nomor. Kayak gitu, baru bisa. Kalau submit, kalian tinggal kayak gini aja sih. Ini udah cukup untuk si assignment-nya. Seperti itu. Gimana? Cukup terbuka? Ya, aku cukup ngerti. Mau praktek sekarang. Kalau butuh codingannya nanti saya post di GitHub. Kak, maaf boleh tanya nggak? Ya. Nggak sih minta dijelasin buat fungsi yang use state itulah sekali lagi. Fungsi apa? Use state. Yang di ini apa? Multi step form. Ini. Nah, ini sih sebenarnya untuk ngatur kita mau nampilin apa di project kita. Jadi kan kita tujuan kita tuh untuk nampilin si 3 form ini ya. 3 form ini kan ini terpisah ya. Kalau misalkan ditampilin satu-satu, kan ini React tuh kayak one page lah, nggak ada, harusnya nggak ada kalau misalkan kayak HTML kan dia kalau misalkan mau di indeks kan dia mesti ngarahin dulu ke index.php.html gitu. Terus kalau misalkan mau ke about.html berarti kita harus ngarahin loh ke file yang about.html. Nah, kalau di React ini kita tinggal bikin aja komponennya apa. Misalnya kan kita bikin 3 nih, 3 form untuk di project ini, untuk akun, address sama personal. Nah, si 3 ini kita gabungin di dalam satu file yang namanya multi-step form. Yang mana ini untuk ngatur dia tuh tampilnya kayak gimana dan kalau misalkan nanti ada actionnya tuh bakal kayak gimana gitu. Nah, kita aturnya di sini. Jadi kita import dulu si apa namanya formnya. Habis itu kita bikin step.
dibikin satu, karena kan kita mulainya dari step 1 ya. Nah, kita di set stepnya satu. Stepnya satu, terus nanti kalau misalkan di next akan nambah satu. Seperti itu. Ini untuk next-nya kan, untuk apa namanya, kita mau ngatur kalau di next berarti harus kemana, kalau di next harus kemana, kalau di previous, nah ini kan bikin previous ini. Kalau di previous, si next itu bakalan kemana, kayak gitu. Nah ini kita initiate dulu di sini di awal untuk si tampilannya lah. Nah habis itu kita bikinlah di sini untuk si formnya. Kan kita pakai kalau ini pakai progress step, ini abaikan aja nggak salah. Nah, ketika di stepnya satu, ini kita tampilin si komponen personal info form. Kalau di next, kan ada button next kan. Jadi kalau next dia ke panggil yang ini. Jadi dia nge-step step tambah satu. Berarti kan dia stepnya jadi ke nomor 2. Kalau nomor 2 berarti tampilin si address. Dan juga yang nomor 3. Kalau di previous berarti di kurang satu kan si stepnya. Berarti stepnya itu pindah lagi ke personal info. Kayak gitu. Jadi ini untuk ngatur ininya sih, flow-nya di Oh, situ. oke. Tapi kalau misalnya semisal kita pakai itu use state, ini nggak akan bisa pakai next previous gitu ya? Iya, betul. Jadi kita mesti initiate dulu nih si stepnya. Terus stepnya juga kita perlu di-define. Kita mulainya dari step berapa di step ini. Seperti itu. Oke, siap. Thank you, Kak. Kak, aku mau tanya Kak. Iya, Kenapa ada tanda satu sama tanda kurung ini ya Kak? apa yang mana? Di sebelahnya use state itu kan ada tanda satu tuh. Biasanya kan kalau nggak salah use state itu pendampingannya tuh kayak kayak value nggak sih Kak? Kayak string, number, atau beda ya? Yang mana ya? Yang sebentar, saya anonim aja. Yang ini Kak. Sama ini Oh, biasanya kan setauku kalau use state itu pakainya string atau number kayak sebuah value gitu kalau nggak salah. Atau aku yang kurang ini ya. ada yang bisa jelasin? Mungkin Iya Tobias betul. bisa jelasin. Nah, Oh, mantul. Oke, clear. jadi untuk nge-default value-nya. Thank you Ini Kak saya Nomi. pakai JavaScript, jadi kalau misalkan kalian nanti pakai TypeScript, agak beda dikit ya. Gitu. Ini tadi saya eh, nanggung milihnya JavaScript. Jadi ya di TypeScript juga bisa. Ya makanya nanti struktur codingannya kan beda kan antara JavaScript sama TypeScript. Jadi mungkin nanti disesuaikan aja. Gimana dari yang lain? Ada pertanyaan lagi? Bisa ya untuk ngerjain assignment-nya. Sejauh ini udah cukup jelas. Nanti kalau misalnya ada kendala mungkin aku chat aja kayak. Oke, siap kalau gitu. Dari saya sih itu aja. Apalagi ya, harusnya itu sih. Jadi how to ngerjain assignment-nya kayak gitu ya. Yang pertama
jangan salah langkah. Jadi takutnya nanti kalian malah salah push GitHub-nya, reponya salah gitu. Jadi nanti nggak kedetek kalian kalau kalau kalian udah submit assignment-nya gitu. Jadi mesti pastiin dulu nih kalian udah nge-create si reponya dari GitHub Classroom, habis itu di clone si repo yang udah kalian bikin. Nah, barulah kalian kalau udah di clone, kalian tinggal bisa ngerjain si assignment-nya di repo yang udah di kalian clone tadi. Kayak gitu. Jadi step yang awal yang mesti kalian perhatiin, kalian mesti clone dari GitHub Classroom. Jadi kalau misalkan nanti nge-push-nya di repo pribadi ya itu kemungkinan besar nggak akan diterima. Gitu. Jadi mau dipastiin lagi. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Mas Wahyu, sorry. Tadi agak Iya, kelihatan yang nge-push tadi reponya. Jadi kalau misalkan kita ngebikin dulu, terus kita taruh di lokal, belakangan nge-pushnya itu bermasalah nggak? Apa harus memang di-clone dulu? maksudnya gimana? Ya kan kalau biasa kan kita bikin dulu di lokal kita nih ya, Ah, eh, filenya, nanti baru kita push kan belakangan. Tadi kan ada langkahnya, kita mendingan nge-clone dulu baru bikin projectnya kan. iya, Kalau misalkan kayak yang kemarin tuh kita bikin dulu di lokal, baru kita push itu nggak apa kan Mas ya? harusnya nggak masalah sih. Oh, Yang oke. penting intinya untuk React ini kan ada dependensi ya, ada library yang mesti diikutin. Nah, dipastiin aja si node modul ini ke copy. Kalau misalkan nggak ke copy nanti ketika habis dipindahin atau diapain, kemungkinan nggak akan jalan. Harus di npm install lagi. Gitu. Jadi untuk si node modul ini dipastiin udah ikut ke copy atau ke ya ke copy lah. Tapi ini harusnya nggak usah di upload ke GitHub sih. Di sini dikasih pakai git ignore. Nah, si node modul ini nggak perlu di push ke GitHub karena ini lumayan gede sih. Jadi takutnya agak lama nanti kalian pas nguploadnya. Jadi mendingan pakai git ignore buat nge-ignore si node modul ini. Jadi nanti di GitHub-nya nggak perlu ada si node modul ini. Yang node modul ini cukup di lokal aja, biar projectnya jalan di lokal. Gitu. Tapi untuk nanti di Netlify ini harus ada tetap kayak gitu. Oke, Fahmi apa nih? Ada yang mau nanya lagi? Maaf Kak, nggak ada. Kirain mau nanya lagi. Ada lagi dari yang lain? Ngabuburit lagi? Ayo besok mau sambil sebelum submit assignment kalian. Boleh Kak kalau dari saya. Besok ya, nanti infonya aja mau jam berapa. Ya, lebih banyak lihat lihat recording lah biar nggak ketinggalan. Sama materinya juga cukup berat sih.
eh, ya dimaklum sih karena emang materinya emang apa namanya lumayan bukan main sih, emang sangat berat, jadi ya nggak masalah, kita coba step by step aja perlahan. Saya juga bukan 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 orang React, jadi ini juga saya masih belajar nih, jadi banyak nggak tahunya juga. Kalau misalkan nanti ditanya apa itu, saya juga pengertiannya nggak begitu paham sih, karena saya bukan bukan developer React. Nah, gitu. Jadi kita sama-sama belajar aja, nggak apa-apa. Santai aja. Hmm. Kak, maaf OOT ya, Kak. Ya, Eh, kalau semisal kayak kan pernah baca native React itu berbeda Kak sama React yang kayak begini nih? React Native, iya beda. Iya, ya, yang itu. Ya, kebalik lah berarti. Kayak PHP PHP pakai Laravel dengan PHP native membedakan. Nah, itu kurang lebih kayak gitu. Oh, berarti anggapannya berbeda Tapi sekali dengan. bahasanya masih sama, pakai TypeScript, pakai JavaScript. Cuma beda dari sisi apa ya? Penulisan kode, terus fungsionalitasnya juga beda. Habitnya untuk ngodingnya juga beda. Oh, Kalau setahu saya oke. kayaknya itu ya Kak, React Native buat Mobile, mobile ya. ya lebih ke Oh ya. mobile kalau React Native. Oh, React ini bukan buat mobile, Kak? React ini buat apps nih. Apps. Kalau yang Jadi, mobile Pak bisa pakai React Native. oh, jadi anggapannya kalau React ini yang apps dalam PC-nya anggapannya. Kalau React Native ini apps dalam mobile. Iya, Oh, tapi kalau nggak salah React React juga bisa bisa mobile sih. Cuma saya belum begitu eksplor jauh sih terkait React. Cuma ya kalau misalkan sekilas ya React Native itu untuk mobile, kalau React biasa dia untuk web development biasanya gitu. oke. Tertarik React Native? Enggak, Kak. Cuma cuma pengen tahu aja. Cukup. Sebenarnya opportunity-nya cukup bagus sih kalau misalkan mau larinya ke mobile. Misal kayak Pak Abi kan dia juga mobile developer kan. Kalau misalkan mau lebih pengen nge-explore lebih banyak ke mobile apps ya nggak apa-apa. Soalnya kalau kita semisal bicara prospek kan anggapannya itu setiap orang pasti punya mobile, Kak, kalau dibilangnya. Ya, Tapi kan nggak setiap orang itu kayak punya PC. iya, Ya, ya masuk masuk akalan nalarnya. iya betul. Sama lebih banyak dicari sama perusahaan luar biasanya kalau mobile. Hmm. Dan gajinya juga cukup gede sih. Oh, jadi kalau semisal untuk pekerjaan gitu disesuaikan dengan ini ya Kak berarti Kak. Kayak apa ya? Developernya berarti. Jadi kalau misal apa ini React aja atau React Native aja ini urusanmu kayak gitu Kak. Atau Iya, kayak semua backend itu semua kamu dari React, React Native apa. kalau itu tergantung perusahaannya sih. Biasanya kalau misalnya di perusahaan A, back-end-nya kita udah tentuin pakai Java, terus kan misalnya microservice gitu. Service A pakainya Java, terus service B pakai Golang gitu. Terus service C pakai eh, JavaScript, pakai Next.js gitu. Itu bisa kayak gitu. Terus untuk front-end-nya micro front-end juga
front end 1 pakai React, front end 2 pakai apa gitu, itu bisa kayak gitu. Tergantung perusahaannya gitu, nentuin teknologinya pakai apa. Mhm. Oke deh. Dari yang lain, ada lagi yang lain? So far so good. Kalau saya so far so good, Kak. Oke, kalau gitu jangan lupa kerjain assignment-nya karena cukup berat materinya. Jadi eh, jangan dikerjain dalam 1 jam ke depan. Jadi ya, mesti disiapin aja. Jangan ini ya, kalau misalkan ngerasa belum beres, jangan sampai nggak disubmit. Tetap aja disubmit nggak apa-apa. Meskipun beres nggak beres, disubmit aja nggak apa-apa. Oke, kalau nggak ada lagi, mungkin kita bisa akhiri sesi ini. Ada lagi yang mau ditanya? Nggak ada? Aman? Aman ya? Kalau gitu, terima kasih banyak untuk sesi malam ini. Selamat malam semuanya. Malam Kak, terima kasih. Malam Kak, terima Terima kasih kasih. Kak. Malam, thank you.